Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Oktavia dengan NPM 23140710992, jurusan Teknik Pertanian Angkatan 2023, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak bensin. Untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Nah, apa yang dimaksud dengan motor bakar 4 tak? Mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak. Karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja dalam satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan, memerlukan 2 putaran poros ekol dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Nah, yang akan kita bahas itu motor bakar 4 tak bensin ya. Nah, ini langkah kerja dari motor bakar 4 tak bensin sesuai dengan namanya 4 tak yang berarti 4 langkah. Pertama itu ada langkah hisap atau intake. Tujuan dari langkah hisap adalah agar kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Nah, yang kedua itu ada langkah kompresi atau compression. Tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Prosesnya yaitu dengan piston dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas TMA. Klep ini menutup, klep in menutup, dan klep X tertutup sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Kruk as mencapai satu rotasi penuh 360 derajat, noken as mencapai 180 derajat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada langkah kerja atau usaha yang bahasa Inggrisnya itu combustion. Apa sih langkah combustion itu? Dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan ledakan yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Yang ketiga itu ada langkah kerja atau usaha atau dalam bahasa Inggrisnya combustion. Jadi, dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang mendorong piston turun ke silinder bore. Gerakan linear tersebut diubah menjadi gerak rotasi oleh kruk as yang kemudian diteruskan menuju flywheel. Prosesnya adalah terjadinya ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Pada saat klep in tertutup menjelang akhir, langkah klep buang mulai sedikit terbuang. Dari proses itu terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Putaran kruk as mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270 derajat. Nah, yang terakhir itu ada langkah buang atau exhaust. Pada langkah buang ini, klep X akan terbuka dan klep in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dan kruk as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust port, masa pembakaran tersebut akan didorong keluar dari piston.
Lanjut, ini adalah gambar dari cara kerja yang saya sebutkan tadi. Ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Oke, lanjut. Nah, agar lebih jelasnya kita tonton video dulu. Ini saya ambil dari video TikTok ya. Mungkin kalian bisa juga melihat referensi dari YouTube, internet, dan lain-lain. Menarik dan melibatkan serangkaian langkah yang menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan. Mari kita lihat lebih dalam. Langkah pertama dalam siklus mesin motor 4 tak adalah langkah isi atau langkah masuk. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar disedot ke dalam silinder mesin oleh klep masuk yang terbuka. Udara dan bahan bakar kemudian. Nah, jadi di sini intake atau inputnya. Jadi yang pertama itu langkah hisap, klepnya terbuka, piston turun, terjadi proses langkah hisap. Kemudian terkompresi oleh piston yang naik ke atas. Kemudian, kita masuk ke langkah kompresi. Klep masuk dan klep pembuangan tertutup, memanfaatkan campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Tekanan yang tinggi dihasilkan dalam silinder oleh piston yang bergerak naik, siap untuk pembakaran. Berikutnya adalah langkah pembakaran. Pada langkah ini, busi menghasilkan loncatan api listrik yang menyebabkan pembakaran cepat campuran udara dan bahan bakar. Proses pembakaran ini menghasilkan panas yang menyebabkan ekspansi gas dan mendorong piston turun. Setelah itu, kita memasuki langkah pembuangan. Klep pembuangan terbuka dan piston bergerak ke atas untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran yang sudah terbakar dari dalam silinder. Gas buang kemudian dibuang melalui knalpot, siap untuk dilepaskan ke lingkungan. Nah, jadi itu dia langkah kerja dari mesin 4 tak atau motor bakar 4 tak. Lanjut. Nah, apa aja sih kelebihan motor bakar 4 tak bensin? Jadi, kelebihan motor bakar 4 tak bensin yaitu memiliki keunggulan sebagai berikut: ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Jadi, motor bakar 4 tak itu lebih irit bensin ya. Mesin 4 tak dirancang untuk menghasilkan gas emisi yang lebih bersih, menjadikan lebih ramah lingkungan. Jadi, mesin 4 tak ini menjadi solusi dari peraturan gas emisi yang dikeluarkan karena motor bakar 2 tak memiliki emisi yang tinggi, motor bakar 4 tak menjadi solusi dari gas emisi yang lebih bersih ya. Kemudian mesin ini juga cenderung lebih irit dalam penggunaan bahan bakar, tidak menggunakan oli samping sehingga pengaturan campuran udara dan bensin jadi lebih mudah. Lanjut. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Ini dia kekurangan dari motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak juga memiliki kekurangan, yaitu akselerasi yang dihasilkan lebih rendah, konstruksi mesin yang lebih rumit sehingga perawatannya lebih sulit. Jika tidak dirawat, motor bakar 4 tak menghasilkan suara mesin yang lebih kasar dari biasanya. Cara perawatan motor bakar 4 tak. Jadi saya ambil yang umumnya saja untuk cara perawatan mesin 4 tak. Yang pertama itu periksa busi. Busi sangat vital bagi kelancaran mesin motor. Periksa dan ganti busi secara berkala jika diperlukan. Kemudian yang kedua, cek filter karburator. Karburator ini sangat penting ya untuk pencampuran bahan bakar dan udara. Pastikan filter karburator dalam kondisi baik. Membersihkannya secara teratur dapat mencegah masalah pada sistem bahan bakar. Kemudian yang ketiga itu membersihkan
karburator. Setelah cek filter membersihkan karburator, lakukan pembersihan karburator secara berkala untuk menjaga kebersihan dan kinerjanya. Yang keempat itu cek kondisi aki. Aki yang sehat itu sangat penting. Periksa kondisi aki secara berkala dan pastikan terhubung dengan baik. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Oktavia dengan NPM 23140710992 dari kelas TEP C, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar 2 tak bensin untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Apa yang dimaksud dengan motor bakar 2 tak? Motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar bensin dan memiliki proses pembakaran dalam 2 langkah piston, yaitu ada langkah hisap dan kompresi, kemudian yang kedua ada langkah usaha dan buang. Apa aja komponen yang ada di dalam motor bakar 2 tak? Itu yang pertama ada busi, ini ada valve spring, katup buang, silinder head, sistem pendingin, piston, crankcase, poros engkol, batang torak, silinder blok, ruang bakar, katup masuk. Ini campuran udara dan bahan bakar. Kemudian ada cam dan camshaft. Nah, motor bakar 2 tak ini biasanya digunakan di mesin apa aja sih? Yang pertama itu ada mesin sepeda motor, mesin mobil, mesin pada gergaji, mesin potong rumput, mobil salju, mesin untuk pesawat model, dan sebagainya. Mesin 2 tak yang besar biasanya bertipe mesin diesel, sedangkan mesin 2 tak ukuran sedang sudah sangat jarang digunakan karena emisi gas buang sulit untuk memenuhi standar UNECE Euro 2. Menggunakan mesin 2 tak pada sepeda motor sudah semakin jarang karena itu tadi gas buangnya tidak memenuhi standar. Nah, berikut adalah langkah kerja, gambaran langkah kerja dari motor bakar 2 tak. Ini inputnya, kemudian campuran bahan bakar dan udara. Di sini ada oli samping. Di motor bakar 2 tak itu perbedaan dengan motor bakar 2 tak menggunakan oli samping ya. Jadi motor bakar 2 tak itu jauh lebih boros karena ada katupnya sehingga bahan bakar ini kemungkinan besar bisa lolos langsung ke exhaust ya. Nah, cara kerja dari motor bakar 2 tak itu terbagi menjadi 2, seperti namanya 2 tak yang berarti 2 langkah kerja. Yang pertama itu ada langkah hisap dan kompresi. Langkah hisap dan kompresi ini yaitu piston bergerak dari TMA ke TMB. Saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Kemudian pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas
dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan atau in, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Kemudian piston terus menekan ruang bilas sampai titik ke TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Yang kedua itu ada langkah pembakaran dan pembuangan. Bagaimana langkah pembakaran dan pembuangan ini terjadi? Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Kemudian saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai titik mati atas. Beberapa saat sebelum piston sampai di titik mati atas, pada mesin bensin busi akan menyala, sedangkan pada mesin diesel akan menyuntikkan bahan bakar. Untuk membakar gas dalam ruang bakar, waktu nyala busi atau penyuntikan bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai ke titik mati atas, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi atau dengan suntikan bahan bakar. Nah, ini perbedaan 4 tak dan 2 tak. Belum tahu, begini sistem kerja mesin 4 tak dan 2 tak pada motor. Kalau kita lihat sekilas dari mesin, sama-sama ada piston dan mirip banget ya. Perbedaan 4 tak dan 2 tak terletak pada siklus mesin saat pembakaran, di mana mesin 4 tak dalam satu siklus pembakaran terjadi 4 proses, yaitu hisap, kompresi, ledak, dan buang. Sedangkan pada mesin 2 tak, 4 proses yang kita sebutkan tadi hanya berlangsung dalam 2 proses saja di tiap siklusnya, yaitu hisap dan ledakan, kemudian disusul dengan kompresi dan pembuangan. Dari prosesnya kita bisa ketahui juga kalau jumlah komponen pada mesin 2 tak lebih sedikit dibandingkan dengan mesin 4 tak. Nah, kalau kalian lebih suka motor 2 tak atau Nah, kalian lebih suka motor bakar 2 tak atau 4 tak? Nah, ini kelebihan dari motor bakar 2 tak. Mesin 2 tak memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Ya, karena itu tadi, langkah kerjanya hanya terjadi 2 kali. Kemudian yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Kombinasi kedua kelebihan di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, mesin ini jarang digunakan dalam kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan mobil, karena beberapa kekurangan. Tadi kan kelebihan, nah sekarang kekurangan motor bakar 2 tak itu apa aja sih? Kekurangan mesin 2 tak dibandingkan mesin 4 tak, yaitu 1. Efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak atau boros.
Ya karena itu tadi mesin atau motor bakar dua tak tidak memiliki klep sehingga eh, sehingga udara dan bahan bakar itu bisa saja berkemungkinan keluar ke exhaust. Kemudian yang kedua, mesin dua tak memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar atau oli samping untuk pelumasan silinder mesin. Jadi kalau empat tak itu tidak ada oli samping, kalau motor bakar dua tak itu menggunakan oli samping. Kedua hal di atas mengakibatkan biaya operasi mesin dua tak menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin empat tak. Mesin dua tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping, dari gas dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk ke lubang pembuangan. Jadi kemungkinan eh, motor bakar dua tak itu lolos atau bocor, kemungkinan borosnya mesin dua tak itu ya karena itu tadi bensin atau bahan bakar itu lolos ke lubang pembuangan. Yang keempat, pelumasan mesin dua tak tidak sebaik mesin empat tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Nah, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Oktavia dengan NPM 231407192 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan motor bakar 4 tak solar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 4 tak solar? Mesin 4 tak solar adalah mesin diesel yang menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah torak, yaitu pengisian, kompresi, penyalaan, ekspansi, dan pembuangan. Motor bakar 4 tak solar ini biasa disebut dengan mesin diesel ya. Mesin diesel merupakan mesin pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk membakar bahan bakar solar yang terinjeksi ke dalam ruang bakar. Berikut langkah kerja dari motor bakar 4 tak solar atau mesin diesel. Yang pertama itu ada langkah hisap. Langkah hisap itu berlangsung saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Ini menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini katup hisap terbuka sehingga pembesaran volume ruang bakar akan menghisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Kemudian yang kedua itu ada langkah kompresi. Langkah kompresi berlangsung setelah langkah hisap di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk memperkecil volume ruang bakar. Saat ini kedua katup, baik katup hisap intake atau katup buang exhaust, tertutup rapat sehingga pengecilan ruang bakar berimbas pada peningkatan suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar. Sebelum lanjut, mari kita tonton video penjelasan lebih lanjut. Saya dapat dari sumber TikTok dengan akun Mulhin Aries. Mesin bensin dan mesin diesel sama-sama merupakan mesin pembakaran dalam yang berfungsi mengkonversi piston. Keduanya dapat beroperasi dengan mekanisme 2 tak atau 4 tak, karena sama-sama memanfaatkan ledakan bahan bakar untuk menggerakkan piston ke titik mati bawah. Perbedaannya terletak pada cara ledakan tersebut dihasilkan. Pada mesin bensin, udara masuk ke ruang diesel sama-sama merupakan mesin pembakaran dalam
yang berfungsi mengkonversi energi kimia pada bahan bakar menjadi energi kinetik pada piston. Keduanya dapat beroperasi dengan mekanisme 2 tak atau 4 tak, karena memanfaatkan ledakan bahan bakar untuk menggerakkan piston ke titik mati bawah. Perbedaannya terletak pada cara ledakan tersebut dihasilkan. Pada mesin bensin, udara masuk ke ruang bakar bersama bahan bakar, lalu ditekan. Nah, jadi ini perbedaan mesin bensin dengan mesin diesel ya. Mesin bensin itu menggunakan busi, sedangkan mesin diesel tidak menggunakan busi, melainkan menggunakan injektor oleh piston yang bergerak ke titik mati atas. Lalu dan juga pada mesin bensin itu yang masuk ke dalam ruang bakar itu pencampuran udara dan bahan bakar. Sedangkan pada mesin diesel yang masuk ke dalam ruang bakar hanya udara murni. Saat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi menyala memicu ledakan yang menyebabkan piston kembali ke titik mati bawah. Sedangkan pada mesin diesel, udara masuk ke ruang bakar tanpa bahan bakar. Lalu udara tersebut ditekan hingga mencapai tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Ketika piston mencapai titik mati atas, bahan bakar yang dimasukkan oleh injektor langsung terbakar oleh suhu yang dihasilkan ruang bakar bertekanan tinggi. Injektor dapat terus menyemprotkan bahan bakar secara perlahan hingga piston hampir mencapai. Nah, ini yang disebut dengan injektor. Injektor itu fungsinya menyemprotkan atau menyalakan bahan bakar solar karena titik nyala solar itu lebih tinggi sehingga tidak membutuhkan busi. Sampai titik mati bawah. Perbedaan utama pada mesin diesel dan bensin adalah tekanan pada ruang bakarnya. Sifat bahan bakar yaitu dapat terbakar dengan sendirinya jika suhunya mencapai titik tertentu yang disebut self-ignition temperature. Bahan bakar pada mesin bensin akan ditekan pada langkah kompresi tanpa mengalami pembakaran. Karena kompresi pada mesin bensin yang rendah tidak mencapai self-ignition temperature, sehingga memerlukan busi untuk memicu pembakaran. Pada mesin diesel, rasio kompresinya minimal 14:1 hingga 25:1. Rasio kompresi yang tinggi pada mesin diesel bertujuan untuk menghasilkan temperatur yang tinggi. Lebih besar dari self-ignition temperature mengakibatkan bahan bakar dapat langsung terbakar sempurna ketika masuk ke ruang bakar. Karena tekanannya berbeda, maka kedua mesin ini juga memiliki bahan bakar yang berbeda. Bensin yang mudah menguap sehingga lebih mudah bercampur dengan udara, dan ketika terkena percikan api akan langsung mengalami pembakaran. Sementara bahan bakar diesel tidak mudah menguap dan lebih sulit terbakar ketika terkena api. Pembakarannya lebih lambat dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Oleh karena itu, selama proses pembakaran, bahan bakar diesel dimasukkan secara perlahan ke ruang bakar hingga piston mencapai titik mati. Bahan bakar yang berkisar antara 4.500 hingga 5.500 rpm. Sedangkan mesin bensin dapat diputar hingga belasan ribu rpm. Sisa bahan bakar yang tidak terbakar menghasilkan asap abu-abu pada mesin diesel. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, mesin diesel cenderung mengeluarkan asap dibandingkan dengan mesin bensin. Beberapa mesin diesel ditambahkan pemanas berupa glow plug yang bentuknya mirip busi. Pemanas ini berfungsi memberikan panas tambahan pada bahan bakar dan menyempurnakan pembakaran. Bahan bakar diesel memiliki nilai kalori yang lebih tinggi, sehingga daya yang dihasilkan lebih besar dibandingkan mesin bensin. Selain itu, rasio kompresi yang tinggi juga memperbesar daya yang dihasilkan oleh pembakaran dan meningkatkan efisiensi mesin. Besarnya daya dan tekanan yang dihasilkan mesin diesel, silinder dan bloknya harus memiliki ketebalan dan kekuatan material yang dapat menahan tekanan dan getaran yang sangat besar. Berbeda dengan mesin bensin yang piston dan silindernya dapat dibuat seringan mungkin, karena tekanan dan getaran yang dihasilkan mesin bensin jauh lebih rendah. Hal ini menyebabkan mesin bensin dapat digunakan pada kendaraan-kendaraan berkapasitas kecil. Juga pada ajang kompetitif, di mana mesin bensin dapat menghasilkan kendaraan yang ringan dengan tenaga maksimal yang lebih tinggi karena mampu bergerak di putaran yang sangat tinggi. Diesel dengan RPM yang terbatas banyak digunakan pada alat-alat berat yang membutuhkan torsi yang tinggi pada putaran rendah. Kendaraan-kendaraan yang menggunakan mesin diesel biasanya merupakan kendaraan yang dirancang untuk mampu melewati medan jalan yang sulit atau untuk membawa beban yang besar. Sekian dulu videonya, semoga waktu Oke, kita ucapkan terima kasih dulu dari sumber video ini yang saya dapat dari TikTok dengan akun Mulhinarias. Jadi mesin diesel itu menggunakan injeksi bahan bakar, bukan karburator.
Pada mesin diesel, bahan bakar disuntikkan ke udara yang dikompresi dengan tekanan tinggi. Beberapa jenis injeksi bahan bakar diesel yang digunakan itu diantaranya ada indirect injection. Sistem ini banyak digunakan pada mesin diesel keluaran tahun 80-an hingga awal 90-an. Indirect injection ini memiliki ruang khusus yang disebut pre-combustion chamber untuk mengatur turbulensi yang terinjeksi. Kemudian yang kedua itu ada direct injection. Sistem ini memiliki ruang bakar yang terletak di atas piston. Kemudian yang ketiga itu ada common rail. Common rail direct injection. Common rail direct injection. Sistem ini menggunakan teknologi komputer untuk menyesuaikan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Untuk saat ini mungkin lebih banyak menggunakan common rail ya daripada indirect dan direct injection karena memang kedua injeksi tersebut sudah keluaran lama antara tahun 80-an hingga 90-an. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk saran, untuk segala kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia dengan NPM 231407192 dari kelas TEP C, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem penyaluran bahan bakar untuk memenuhi tugas kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Nah, komponen sistem penyaluran bahan bakar ini yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu karburator, injektor, dan bus pump, dan juga common rail. Jadi, karburator adalah komponen mesin yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dalam proporsi yang tepat. Karburator merupakan komponen penting dalam sistem pembakaran kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Kemudian injektor. Injektor adalah perangkat yang berfungsi untuk menyuntikkan bahan bakar cair ke dalam mesin pembakaran internal. Sistem pembakaran mesin yang menggunakan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin disebut injeksi. Kemudian ada bus pump, adalah alat yang berfungsi untuk menekan bahan bakar ke injektor pada mesin diesel. Sedangkan common rail adalah sistem bahan bakar yang digunakan pada mesin diesel untuk menyuplai bahan bakar ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Nah, karburator ini pada sepeda motor, piston bergerak turun untuk menghisap bahan bakar. Bahan bakar yang dihisap diubah menjadi kabut. Kabut yang dihasilkan akan digunakan dalam sistem pembakaran. Bukaan selongsong gas akan mempengaruhi sedikit banyaknya kabut yang dihasilkan. Kemudian udara disaring dan masuk ke karburator melalui filter udara. Udara melewati venturi, yaitu area yang menyempit di dalam saluran udara, sehingga kecepatannya meningkat dan tekanannya menurun. Tekanan rendah di venturi menarik bahan bakar dari ruang pelampung ke dalam nozzle. Di nozzle, bahan bakar disemprotkan ke dalam aliran udara yang bergerak cepat.
campuran udara dan bahan bakar mengalir melalui intake manifold dan masuk ke ruang bakar mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem mengenai sistem penyaluran bahan bakar. Dalam sistem penyaluran bahan bakar itu ada beberapa komponen penting. Yang pertama ada float, yaitu saluran yang mengarahkan aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Kemudian di sini ada starter jet, nozzle yang menyediakan campuran awal bahan bakar saat mesin dingin untuk memudahkan penyalaan. Kemudian ada starter plugger, kemudian ada mixing chamber. Mixing chamber ini ruang di mana udara dan bahan bakar bercampur sebelum masuk ke ruang bakar dan memastikan campuran yang homogen. Kemudian di sini ada air jet yang mengalirkan udara ke dalam campuran bahan bakar, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Kemudian di sini ada throttle valve mengatur aliran udara masuk ke mesin yang mempengaruhi akselerasi dan kecepatan. Kemudian di sini ada jet needle, nozzle mengalirkan bahan bakar ke dalam campuran, berfungsi pada kecepatan menengah. Kemudian ada bypass. Bypass ini saluran tambahan yang memungkinkan sebagian aliran udara atau bahan bakar untuk mengalir kembali menjadi tekanan. Kemudian ada pilot outlet, saluran yang mendistribusikan campuran untuk pemanasan awal atau penyalaan. Kemudian ada needle valve. Di sini itu untuk mengontrol aliran bahan bakar dengan presisi, sering digunakan dalam sistem karburator untuk menyesuaikan campuran rasio campuran. Nah, di sini ada kelebihan karburator. Yang pertama itu perawatannya mudah, kemudian karburator itu menggunakan sistem mekanis yang sederhana dan tidak melibatkan komponen elektronik yang rumit, sehingga perbaikannya lebih mudah dan terjangkau. Kemudian dapat dimodifikasi. Karburator lebih mudah dimodifikasi untuk meningkatkan performa motor. Kemudian ada respons gasnya cepat. Respon gas lebih cepat dibandingkan dengan sistem injeksi. Kemudian harganya lebih murah. Karburator lebih murah dibandingkan sistem injektor bahan bakar. Namun, karburator juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu lebih boros bahan bakar. Kemudian kurang ramah lingkungan karena emisinya sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada injektor. Prinsip kerja injektor yakni dengan membuka saluran nozzle yang tertutup oleh solenoid, kemudian bahan bakar akan keluar dengan sendirinya berkat tekanan bahan bakar yang tinggi. Pada dasarnya, prinsip kerja sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume sesuai permintaan mesin sehingga teknologi ini lebih irit dan dari teknologi pengabut bahan bakar karburator. Nah, kelebihan injektor yaitu satu, emisi gas buang lebih rendah. Injektor itu dapat mengontrol bahan bakar yang disemprotkan dengan baik, sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah. Yang kedua, responsif. Injektor itu ditempatkan dekat silinder, sehingga membuat motor lebih responsif.
Yang ketiga, pembakarannya sempurna. Injektor menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang seimbang dan ideal, sehingga pembakaran menjadi sempurna. Kemudian, efisiensi bahan bakar lebih baik, servis lebih mudah, servis motor injeksi hanya memerlukan penyemprotan cairan injektor cleaner pada lubang busi sehingga lebih cepat dan tidak terlalu banyak tenaga yang dibutuhkan. Injektor adalah perangkat yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke ruang pembakaran mesin. Sistem injeksi melibatkan sensor komponen elektronik dan electronic control unit atau ECU sebagai otaknya. Nah, di sini ada gambar bos pump. Jadi bos pump itu adalah jenis pompa bahan bakar yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi terkenal yaitu Bosch. Pompa ini bertugas untuk menyedot bahan bakar dari tangki kendaraan dan memompanya ke sistem injeksi bahan bakar. Jadi, kalau Bosch pump ini menggunakan injeksi, dalam Bosch pump tekanan bahan bakar dihasilkan oleh mekanisme internal dan bahan bakar akan diberikan dalam jumlah yang tepat ke setiap silinder mesin dan memastikan pembakaran yang efisien. Kemudian yang terakhir ada common rail. Jadi apa sih yang dimaksud dengan common rail itu? Common rail merupakan suatu mekanisme injeksi atau sistem bahan bakar yang digunakan pada mobil diesel. Prinsip kerjanya mirip dengan electronic fuel injection pada mobil bensin. Sistem common rail terdiri atas beberapa komponen seperti fuel tank untuk menyimpan bahan bakar, kemudian filter bahan bakar, supply pump, hingga pressure pump, hingga pressure akumulator, injektor katup pengatur tekanan, sensor-sensor, dan electronic driver control. Seluruh komponen dapat bekerja dengan sinergi agar common rail dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar dan proses kerja mesin diesel. Dengan begitu, pembakaran bahan bakar bisa tetap terjadi dan mobil pun bisa berjalan lancar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Oktavia dengan NPM 23140710992 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan pendinginan pada mobil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem kelistrikan di mobil itu? Sistem kelistrikan pada mobil adalah sistem untuk menyediakan daya yang diperlukan oleh kendaraan untuk menghidupkan mesin, lampu, dan berbagai perangkat kelistrikan pada mobil. Sistem kelistrikan mobil terdiri dari beberapa komponen utama seperti baterai, alternator, dan lain-lain. Nah, selain kita akan membahas sistem kelistrikan, kita juga akan membahas sistem pendinginan. Sistem pendinginan merupakan salah satu sistem penting untuk mobil. Tugasnya yakni untuk mengatur kestabilan suhu untuk mesin. Jadi, sistem ini akan memulai kerjanya ketika suhu mesin sudah mencapai tingkat tertentu dan butuh segera distabilkan. Jika sudah sampai di suhu tertentu, maka sistem akan mengeluarkan cairan pendingin supaya sirkulasi suhu dapat terjaga dan panas dari bagian mesin dapat berpindah. Dengan begitu, maka mesin dapat kembali melakukan kerjanya dengan optimal dan aman.
Nah, berikut beberapa komponen penting yang bekerja untuk mendukung berbagai fungsi kendaraan. Yang pertama itu ada aki atau baterai, berguna untuk menyediakan daya listrik untuk memulai mesin dan menjalankan komponen kelistrikan saat mesin mati. Kemudian yang kedua ada alternator, berfungsi menghasilkan listrik saat mesin menyala, mengisi ulang aki, dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan mobil saat berkendara. Kemudian yang ketiga itu ada starter, motor yang digunakan untuk memutar mesin saat dihidupkan. Starter mendapatkan tenaga dari aki. Kemudian selanjutnya ada fusible link dan sekring, berfungsi untuk melindungi sistem kelistrikan dari arus berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan. Sekring akan putus jika arus terlalu tinggi. Kemudian selanjutnya ada kabel dan konektor. Kabel dan konektor ini menghubungkan berbagai komponen dalam sistem kelistrikan dan memastikan aliran listrik yang baik. Kemudian ada sistem penerangan, termasuk lampu depan daya listrik untuk berfungsi. Kemudian selanjutnya ada sistem ignisi, menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder mesin. Kemudian ada sensor dan modul kontrol, komponen elektronik yang memantau dan mengontrol berbagai fungsi kendaraan seperti sistem bahan bakar, emisi, dan transmisi. Sistem kelistrikan mobil ini sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara, serta memastikan semua fungsi kendaraan berjalan dengan baik. Jadi, jika kelistrikan terpelihara dengan baik, maka kerja mobil pun akan baik dan menjauhkan dari kecelakaan-kecelakaan akibat sistem kelistrikan yang tidak terawat. Nah, sistem kelistrikan di mobil ini mencakup cut-off relay, current relay, dan juga voltage regulator. Yang pertama itu ada cut-off relay. Apa sih yang dimaksud dengan cut-off relay ini? Cut-off relay adalah komponen yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik dari alternator ke sistem kelistrikan mobil. Fungsinya adalah untuk memutuskan sambungan atau cut-off antara alternator dan baterai ketika mesin dimatikan atau saat voltase dari alternator berada di bawah tingkat tertentu. Dengan cara ini, cut-off relay mencegah arus balik dari baterai ke alternator yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, yang kedua, dalam sistem kelistrikan mobil itu ada current relay atau current regulator. Apa sih yang dimaksud dengan current regulator? Adalah perangkat yang mengatur dan menjaga arus listrik yang masuk ke komponen tertentu agar tetap dalam batas yang aman. Dalam konteks kendaraan, current regulator biasanya digunakan untuk menjaga arus yang diterima oleh baterai dari alternator, memastikan bahwa arus tidak terlalu tinggi yang dapat merusak komponen listrik atau mengurangi umur baterai. Nah, yang terakhir itu ada voltage regulator, komponen yang menjaga voltase atau output dari alternator atau sumber listrik lainnya agar tetap stabil. Meskipun ada perubahan dalam beban listrik atau kecepatan mesin, dalam kendaraan, voltage regulator memastikan bahwa sistem kelistrikan menerima voltase yang tepat, biasanya sekitar 13,5 hingga 14,5 volt, untuk menghindari kerusakan pada komponen listrik dan menjaga agar baterai tidak overcharge. Ketiga komponen ini sangat penting untuk menjaga kinerja dan keandalan sistem kelistrikan mobil, memastikan bahwa arus dan voltase tetap dalam batas aman untuk komponen lainnya. Nah, kemudian di sini ada komponen pendinginan. Di sini ada reservoir
reservoir tank, kemudian ada selang radiator, seperti ini selang radiator, di sini juga. Kemudian ada termostat, ada water pump, ini di sini water pump. Kemudian ada radiator, ini gambar radiator. Kemudian ada belt yang menghubungkan. Kemudian ada water jacket. Nah, sistem pendinginan pada mobil ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada radiator, berfungsi menyebarkan panas dari cairan pendingin ke udara, mendinginkan cairan sebelum kembali ke mesin. Kemudian ada cairan pendingin atau coolant, campuran air dan antifreeze yang mengalir melalui mesin dan radiator untuk menyerap dan menghilangkan panas. Kemudian ada termostat, mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Saat mesin mencapai suhu tertentu, termostat akan terbuka untuk memungkinkan cairan pendingin mengalir ke radiator. Kemudian ada pompa air atau water pump, menggerakkan cairan pendingin melalui mesin dan radiator. Pompa ini biasanya dioperasikan oleh sabuk mesin atau belt tadi ya yang di sini. Kemudian ada kipas pendingin atau cooling fan, membantu mendinginkan radiator dengan mengalirkan udara terutama saat mobil berhenti atau dalam kondisi lalu lintas macet. Kemudian ada saluran atau hose dan mengalirkan cairan pendingin ke dan dari mesin atau radiator. Kemudian ada reservoir atau cadangan cairan pendinginan, menyimpan cadangan cairan pendinginan dan memungkinkan ekspansi cairan saat memanas. Kemudian itu yang terakhir ada sensor suhu, memantau suhu cairan pendingin dan memberikan informasi ke sistem kontrol mesin atau indikator suhu di dashboard. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Oktavia dengan NPM 23140710992 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem transmisi dan pelumasan. Nah, fungsi dari sistem transmisi dalam sebuah kendaraan adalah untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak. Selain itu, transmisi memungkinkan pengemudi untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan sesuai kebutuhan. Berikut adalah fungsi utama transmisi. Yang pertama itu mengatur torsi, yang kedua mengubah kecepatan, yang ketiga membantu penghematan bahan bakar, yang keempat memungkinkan mundur, yang kelima mengatur mode parkir atau khusus transmisi otomatis atau matic ya. Kemudian jenis dari transmisi itu ada dua. Yang pertama itu transmisi manual menggunakan kopling. Yang kedua ada transmisi otomatis atau matic. Jadi apa sih transmisi manual itu? Transmisi manual adalah jenis transmisi yang memerlukan pengemudi untuk secara aktif mengoperasikan kopling dan tuas persneling untuk mengubah gigi. Sistem ini menggunakan pedal kopling untuk memutus dan menyambung hubungan antara mesin dan transmisi, sehingga memungkinkan penggantian gigi sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua ada transmisi otomatis atau matic. Adalah jenis transmisi yang secara otomatis mengganti gigi sesuai kecepatan dan beban mesin tanpa perlu intervensi pengemudi.
Pada transmisi ini tidak ada pedal kopling dan pengemudi hanya mengatur tuas transmisi ke posisi seperti P parkir, R mundur, N netral, atau D driver untuk bergerak maju. Nah, berikut ini komponen sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual ini bergerak secara gear to gear. Jadi di sini ada bersentuhan ya antara gear to gear. Jadi prinsip kerja dari sistem transmisi manual ini bekerja berdasarkan prinsip penyediaan torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan. Gigi rendah menyediakan kecepatan rendah tetapi torsi tinggi. Contohnya di tanjakan itu kan menggunakan gigi rendah, kecepatannya rendah tapi torsinya tinggi, kekuatannya tinggi untuk dapat menanjak. Kemudian sedangkan gigi tinggi menyediakan kecepatan tinggi tetapi torsi rendah. Seperti halnya pada jalan lurus, kita kan setiap jalan lurus atau tidak menanjak itu kan selalu berkecepatan tinggi. Nah, kita itu menggunakan gigi tinggi agar kecepatannya tinggi, tetapi torsinya rendah. Nah, berikut adalah beberapa komponen dari sistem transmisi. Ini ada input, ada gear ducted, blocking ring, synchronizer, shift rail, output, reserve idle, counter shaft, front bearing, dan bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Nah, komponen sistem transmisi matic. Jadi berikutnya adalah komponen sistem transmisi matic atau otomatis. Jenis transmisi matic ini lebih kompleks. Mengapa? Karena sistem transmisi matic menggunakan CVT atau Continuously Variable Transmission yang merupakan transmisi yang dapat mengubah rasio gigi secara otomatis tanpa perpindahan gigi. Jadi pada transmisi manual tadi menggunakan kopling untuk mengatur gigi, pada sistem matic atau otomatis tidak perlu mengatur perpindahan gigi. CVT menggunakan sabuk atau rantai yang menghubungkan dua pulei dengan diameter yang berbeda untuk mengatur rasio. Keunggulan CVT yaitu mesin bekerja secara efisien pada setiap kecepatan, efisiensi bahan bakar lebih baik, emisi lebih rendah, pengalaman mengemudi yang lebih halus dan nyaman, lebih smooth. Kemudian CVT ini sudah ada sejak tahun 1870-an. Perawatan CVT yang tepat diperlukan agar tetap berfungsi dengan optimal dan mampu melaju kencang. Biaya perawatan CVT relatif lebih tinggi dibandingkan sistem transmisi manual karena sistem transmisi CVT cukup kompleks. Berikutnya bahasan yang kedua itu ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang menggunakan pelumas atau oli untuk melumuri komponen penggerak mesin agar mengurangi gesekan atau kehausan. Sistem pelumasan juga berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap aman. Jadi setiap gesekan besi dengan besi itu kan pasti panas ya. Jadi perlu oli agar tidak terjadi gesekan. Mengapa oli itu panas? Ya karena oli ini di tengah-tengah antara besi dengan besi agar tidak saling bergesekan. Nah, oli ini dimasukkan ke dalam sini sekitar 4-5 liter sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Di sini ada komponen sistem pelumasan. Ya, saya ambil 3 yang paling penting. Yang pertama itu ada oli pump atau pompa oli.
Pompa oli ini berfungsi untuk menghisap oli dari bak oli dan menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumas. Pompa oli memberikan tekanan pada oli agar bisa menyebar ke seluruh bagian mesin. Kemudian yang kedua ada strainer oli, berfungsi untuk menyaring partikel-partikel besar atau kasar yang ada di dalam bak penampung oli. Strainer dapat menyaring kotoran dengan diameter hingga 1 mm. Kemudian ada filter oli, berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel logam yang ada di dalam oli mesin sebelum oli disirkulasikan kembali ke mesin. Jadi di filter oli ini isinya hanya kertas-kertas penyaring. Nah, kemudian saya akan membahas 3 standar pelumas. Yang pertama itu ada standar SAE, kemudian yang kedua ada standar API dan ACEA. Nah, standar pelumas SAE atau Society of Automotive Engineer adalah standar kekentalan oli yang ditetapkan oleh lembaga internasional untuk kendaraan. Jadi standar SAE ini penting diketahui untuk menjaga stabilitas kekentalan oli terhadap pengaruh mesin di lingkungan tertentu. Kode SAE pada oli biasanya ditulis pada kemasannya dengan huruf 2 angka, dengan format 2 angka, huruf dan angka, seperti SAE 10W30, 10W40, atau 20W40. Kode SAE memiliki arti sebagai berikut. Angka di sebelah kiri atau paling depan menunjukkan kekentalan oli. Jadi 10W itu menunjukkan kekentalan olinya pada suhu dingin. Semakin rendah angkanya, semakin efisien oli untuk suhu dingin. Kemudian angka setelah huruf W atau paling belakang. Contohnya kan tadi SAE 10W30. Yang 30 itu menunjukkan kekentalan oli ketika mesin sudah panas. Semakin besar angkanya, semakin kental oli pada kondisi ini. Kemudian yang kedua itu ada standar pelumasan API, American Petroleum Institute. Adalah kode yang digunakan untuk menentukan kualitas dan performa oli pelumas. Kode API terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf pertama dan menentukan jenis kendaraan dan huruf kedua untuk menunjukkan kualitas oli. Huruf pertama S untuk oli mesin bensin dan C untuk mesin diesel. Huruf kedua A sampai Z yang menunjukkan peringkat kualitas oli. Semakin baru oli, maka kode alfabet akan semakin jauh. Misalnya oli SN lebih baru dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan API SG. Yang ketiga ada standar ASEA, Association des Constructeurs Europeans de Automobile. Jadi ini standar dari Eropa, adalah organisasi yang mengembangkan standar untuk pelumas mesin kendaraan di Eropa. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan silakan komen di bawah ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.